Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Cahyo Nugroho dengan NIM K3522078, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan logo Android 3 dimensi dengan aplikasi Blender. Baik, langkah pertama saya akan menghapus bentuk kubus atau bentuk defaultnya terlebih dahulu dari Blender. Lalu saya akan menambahkan gambar sebagai referensi atau blueprint dari logo Androidnya. Saya mendapatkan gambar ini dari mendownload di Google. Caranya yaitu Ctrl Shift A, kemudian image, klik reference, lalu pilih gambar yang sudah di-download. Nah, saya menggunakan gambar ini yang saya dapatkan dari Google. Lalu kan ini gambarnya miring. Untuk mengubah agar menjadi tegak, rotationnya X ini saya ganti 90 derajat, lalu Y nya ini saya ganti 0, kemudian Z nya ini saya rubah menjadi 90 derajat juga. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kurang lebar bisa dilebarkan dengan cara mengeklik sisi samping pada gambar, diklik lalu kemudian digeser, diperlebar. Lalu saya akan membuat gambar ini menjadi agak mundur dengan cara G lalu X. Lalu saya mundurkan. Lalu ini kan belum pas tengah. Nah, untuk mengepasnya klik saja, lalu tekan paskan kursor pada logo X ini, lalu paskan kepada titik ini. Jika dirasa sudah pas, kemudian untuk langkah awal pembuatan, saya membuat badannya terlebih dahulu dengan menggunakan mesh cylinder. Untuk menambahkan objek tersebut dapat dengan menggunakan shortcut Shift A lalu mesh lalu pilih silinder. Baik, sudah pertama ini. Kemudian objek ini dipaskan saja dengan gambar yang ada di belakang dengan cara dibesar kecilkan sesuai dengan ukurannya. Ini saya akan menggunakan S untuk mengecilkan objek silinder ini. Kemudian GZ untuk menggeser atas atau bawah, lalu SY untuk melebarkan. Nah, SZ untuk meninggikan atau memendekkan. Jika sudah dirasa pas, kemudian untuk membuat ini kan silindernya kan pinggir-pinggirnya itu kayak lancip gitu ya. Kita akan memperhalusnya dengan cara masuk kepada edit mode, pencet saja tab. Nah, kemudian bisa di Ctrl B, lalu geser aja sesuai yang diinginkan. Jika ingin menambah garis-garisnya, scroll ke atas pada kursor mouse. Nah, ini sudah.
coba klik tab lagi untuk berpindah. Lalu untuk mengecek apakah sudah benar nanti hasilnya mulus, kita klik kanan lalu set smooth. Oh belum, ini berarti kurang halus. Kita ulang. Ctrl B lagi, kemudian digeser aja mouse-nya. Kemudian di tab lagi, kemudian klik kanan set smooth. Ctrl X. Oke, ini sudah mulus. Nah, kita paskan lagi untuk posisinya agar baik. Jika sudah, kemudian saya akan membuat kepala dari logo Android ini dengan cara saya akan membuat dari mesh sphere. Caranya sama seperti tadi, Shift A, kemudian mesh, kemudian pilih UV sphere. Nah, ini kan besar. Nah, dipaskan saja ukurannya seperti kepala dari gambar agar sesuai seperti yang diinginkan. Caranya seperti sama, yaitu untuk mengecilkan atau membesarkan dengan memencet keyboard S, kemudian geser saja kursornya. Kemudian untuk menggeser atas bawah agar simetris, ya tidak mencong, tidak kesana kesini, agar lurus seperti garis biru ini. G lalu Z. Nah, baik. Lalu kita potong menjadi setengah lingkaran dengan cara tab, masuk ke edit mode. Lalu kita blok setengah dari titik-titik yang ada di UV sphere ini dengan cara Ctrl Shift Alt Shift, lalu klik satu persatu. Nah, ini masih sini. Usahakan setengah dari UV sphere ini terblokir. Nah, ntar kita geser dulu ke atas agar lebih mudah. Tab untuk masuk ke edit mode, lalu Alt Shift, klik satu persatu. Atau bisa juga dengan shift block jika terlalu lama
tekan tombol shift, lalu blok pada bagian yang akan dihapus. Kemudian sisi sebelahnya juga dengan mengklik bagian sini main X ini. Nah, sini juga. Nah, jika sudah, klik delete saja seperti ini. Nah, jika sudah, nanti akan tampilan seperti berikut. Nah, ini kan berlubang ya atau berlongga. Nah, ini bisa ditutup dengan cara Ctrl A lalu klik pada bagian ini agar semua terseleksi, kemudian klik pencet F pada keyboard. Nah, ini kan langsung tertutup. Kemudian ke X lagi, lalu tab untuk kembali ke mode sebelumnya, lalu klik kanan set smooth agar menjadi smooth, lalu geser agar pas dengan kepalanya. Oke, lalu Z. Jika sudah, tampilan akan seperti berikut sementara ya. Klik ini lagi, kemudian kita buat bagian tangannya. Tangannya saya juga menggunakan UV Sphere. Caranya seperti tadi, yaitu Shift A lalu mesh UV Sphere. Lalu sesuaikan ukurannya seperti tangan pada gambar. Geser aja. Jika sudah, kembali klik objek ini, kemudian tab untuk masuk ke edit mode, kemudian di blok lagi setengah dari UV Sphere ini nanti untuk membuat tangan ALT A, kemudian Shift ALT Shift A untuk mengeklik agar semuanya bisa. Maaf. Caranya ini agak susah karena nanti pasti akan terseleksi seperti ini. Menurut saya lebih mudah menggunakan untuk blok tadi ya. Kita geser dulu ke atas untuk memudahkan. GZ di atas terlebih dahulu. Kemudian di tab dan di shift. Nah, kemudian diseleksi pada bagian yang ingin diubah.
harus semua terseleksi pada bagian ini. Nah, jika sudah, kembali ke X. Kemudian tarik saja. Kita lakukan G kemudian Z untuk menarik agar lurus ke bawah. Jika sudah dirasa sudah pas, kemudian digeser lagi ke bawah, tekan G lalu Z. Untuk membuat tangan satunya, menggunakan tools modifier property, diklik lalu modify properties, kemudian add modifier, kemudian pilih mirror. Nah, ini kan akan dimirrorkan ke Y, jadi ini pilih Y, kemudian ini objeknya tadi namanya silinder. Nah, ini mirror object silinder. Nah, kemudian akan menjadi dua seperti ini. Nah, untuk bagian kaki, ambil dari tangannya saja, diklik kanan, klik, kemudian klik kanan, kemudian duplikat objek. Nah, nanti akan terduplikat, lalu tarik saja, lalu paskan saja pada bagian kaki. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Untuk bagian telinga, kita dapat menggunakan bagian tangan juga. Diduplikat kembali, lalu tarik ke atas, lalu diubah ukurannya menjadi kecil di S, kemudian digeser ke bawah. Nah, untuk memiringkan antena ini menggunakan R, kemudian dimiringkan saja. Nah, untuk agar lebih panjang kita bisa menggunakan S, kemudian dipaskan saja. Nah, hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Jika dirasa kurang kecil, kita bisa mengecilkan kembali dengan cara S. Lalu S lagi Z untuk memanjangkan. Jika sudah dirasa pas, kita akan membuat bagian mata. Bagian mata ini saya menggunakan UV sphere kembali, Ctrl A, mesh, lalu UV sphere. Nah, kecilkan pada bagian mata ini, lalu tarik ke atas. Jika dirasa kurang kecil, kita bisa mengecilkan dengan S kembali. Kita harus mempaskan pada posisi
set smooth agar smooth. Kita menggunakan add modifier mirror lagi agar menjadi 2. Caranya ini di mirrorkan di X ya. Nah, ini tekan X nya saja, kemudian objeknya ini kan namanya sphere, dan pilih objek sphere. Nah, akan jadi seperti berikut. Jika dirasa kurang pas, bisa digeser-geser kembali. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberikan warna dengan cara klik Z, kemudian material preview. Nah, kita bisa memberikan warna pada bagian-bagian objek yang tadi kita buat. Klik bagian yang material properties, kemudian new. Ini bisa disesuaikan warna hijau sama seperti logo Android. Ya sudah, kita memberikan semua warna hijau ini kepada seluruh bagian kecuali mata. Ini kita bisa membuat warna yang sama dengan cara klik objek tangan ini, kemudian klik browse material to building dan material 1. Nah, warna akan menjadi sama, kemudian kakinya juga sama, klik ini, kemudian ini, kepalanya juga, dan antena. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita bisa membuat warnanya ini atau tampilannya ini menjadi metal atau menjadi kasar teksturnya atau jadi kaca ya, dengan cara kembali ke material properties, kemudian terdapat metalik ini. Jika metaliknya 1, maka akan seperti berikut. Ini kan masih agak kasar. Jika mau halus, kita roughness-nya kita nolkan. Nah, ini kayak seperti logam atau besi yang mengkilap. Kalau ini bisa mengurangi metaliknya. Kemudian kalau ingin membuat seperti kaca atau transparan, kita bisa ada menu ini render properties, kemudian pada screen space reflection ini kita centang, dan reference ini kita centang, kemudian balik lagi pada material properties, lalu metaliknya kita nolkan,
kemudian scroll ke bawah. Dan kita centang bagian screen space ini, progresnya kita nolkan juga. Nah, bagian transmission ini kita satukan agar seperti terlihat seperti kaca ini transparan. Tapi di sini saya tidak akan membuat seperti kaca ya, karena saya akan membuatnya sama seperti pada gambar. Nah, lalu kita balik lagi, transmisinya kita nolkan, kemudian metaliknya kita sesuaikan agar sama seperti pada gambar. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jika warnanya kurang sesuai, kita dapat mengubahnya pada base color ini. Nah, seperti berikut. Lalu kita bisa jika sudah selesai, kita bisa menghapus gambar yang dijadikan sebagai contoh atau blueprintnya tadi, kita delete saja. Nah, hasil akhir dari pembuatan logo Android yang saya buat seperti ini. Jika masih kurang sesuai dan jika belum sempurna, saya mohon maaf. Saya kira cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.